Pertanyaan mengenai apakah aliran Salafi berbahaya di Indonesia mencuat seiring berbagai tuduhan yang sering sekali disematkan kepada kelompok ini, yaitu radikal, anti NKRI, anti budaya lokal, dan penyebab perpecahan. Namun untuk menjawab secara objektif, kita harus memahami apa itu Salafi, bagaimana ia berkembang di Indonesia, dan apa dampak ajarannya terhadap masyarakat. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah aliran Salafi berbahaya di Indonesia. Apa itu Salafi, teman-teman sekalian? Salafi adalah sebutan bagi kelompok umat Islam yang mengklaim mengikuti pemahaman dan praktek agama sebagaimana generasi terbaik Islam, yaitu salafus sholeh seperti sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka mengusung tauhid yang murni, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Teman-teman sekalian, di antara ciri-ciri Salafi yang mudah kita kenali yaitu seperti fokus kepada tauhid 3 serangkai, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Penolakan terhadap bid'ah, khurafat, dan tradisi yang dianggap tidak memiliki landasan yang syar'i. Lalu tidak mengikuti mazhab secara fanatik, menolak kultus individu, zikir berjamaah, tawasul kepada wali, haul, dan tradisi-tradisi lokal yang dianggap tidak murni dari Islam. Di antara tokoh-tokoh Salafi yang sentral yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu pendiri gerakan Tajdid di Najd. Lalu Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, ulama besar pada abad ke-20. Di Indonesia ada Ustadz Ja'far Umar Thalib, lalu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dan Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan. Teman-teman, bagaimana Salafi bisa masuk ke Indonesia? Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian sejarah masuknya Salafi ke Indonesia. Yang pertama, melalui jalur pendidikan dan dakwah. Banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Islam Madinah sejak tahun 1970-an dan kembali menyebarkan ajaran Salafi. Dakwah mereka berpusat kepada pemurnian akidah, membongkar bid'ah, dan mengedepankan manhaj yang bersih dari syirik dan khurafat. Yang kedua, media dan lembaga. Dakwah Salafi menyebar melalui radio seperti Radio Roja, Hang FM, media sosial, YouTube, majelis taklim, dan penerbitan buku. Banyak pesantren dan ma'had didirikan dengan manhaj salaf. Ada sebagian kelompok yang melontarkan tuduhan bahwa Salafi itu berbahaya. Seperti yang pertama, tuduhan-tuduhan umum. Anti budaya lokal seperti menolak selamatan, tahlilan, maulid nabi, dan tradisi adat Nusantara. Lalu seperti radikal dan anti pemerintah, sebagian kelompok Salafi pernah diasosiasikan dengan HTI, ISIS, dan kelompok teroris, meski banyak tokoh Salafi yang menolaknya. Penyebab perpecahan umat. Salafi mengkafirkan dan bid'ah-bid'ahkan ataupun menyesatkan amalan mayoritas umat Islam, dan ini adalah sebuah tuduhan. Lalu mereka juga melontarkan tuduhan bahwa Salafi itu eksklusif dan tertutup, hanya menganggap kelompoknya saja sebagai manhaj yang selamat. Lalu yang kedua, analisis kritis. Tidak semua Salafi itu radikal, bahkan ada varian Salafi, Jami, Haraki, dan Jihadi. Salafi di Indonesia umumnya teman-teman sekalian tergolong kepada Salafi Jami, yaitu loyal pada pemerintah, menolak demonstrasi, jihad, fisik, dan lain sebagainya.
Lalu tuduhan radikal lebih tepat diarahkan kepada orang yang mengaku salafi jihadi yang minoritas dan tidak direputasikan oleh tokoh salafi utama di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, di antara kontribusi positif salafi di Indonesia ialah yang perlu kita ketahui, yang pertama dakwah yang ilmiah. Salafi menghidupkan kembali kajian kitab-kitab ulama klasik dengan disiplin sanad dan hujjah, membiasakan masyarakat belajar langsung dari sumber yang primer. Yang kedua, pembersihan akidah. Salafi mendorong umat meninggalkan praktek-praktek syirik, khurafat, dan takhayul. Yang ketiga, disiplin dalam ibadah. Salafi mengajarkan ibadah sesuai dengan dalil yang sahih seperti tata cara sholat, puasa, dan wudu. Yang keempat, etika dan akhlak. Mereka menekankan pentingnya akhlak adab kepada orang tua, guru, dan pemerintah. Teman-teman sekalian, di antara bentuk tantangan dan problematika salafi di Indonesia, yang pertama, kurang sensitivitas sosial budaya. Sering menyerang tradisi lokal tanpa pendekatan hikmah, kurang adaptif terhadap realitas keindonesiaan yang majemuk. Lalu yang kedua, fragmentasi internal. Salafi sendiri terpecah, ada yang loyal kepada pemerintah, ada yang keras mengkritik. Ini membuat sebagian masyarakat bingung. Yang ketiga, bahasa dakwah yang keras. Sebagian pendakwah salafi menggunakan bahasa yang kita bisa bilang kasar dalam menyampaikan kritik terhadap amalan-amalan kelompok lain. Maka apakah salafi benar-benar bahaya? Untuk itu kita melihat yang pertama, jika dilihat dari akidah, mereka tidak menyimpang dari Islam, bahkan menguatkan aspek tauhid dan sunnah, tetapi pendekatannya bisa dianggap keras oleh sebagian masyarakat yang terbiasa dengan Islam yang lembut seperti Aswajah dan tarekat sufi. Lalu yang kedua, jika dilihat dari keamanan, kelompok salafi yang eksklusif seperti salafi jihadi memang memiliki potensi radikal. Namun mayoritas salafi di Indonesia tidak mendukung kekerasan. Justru mereka itu anti politik praktis dan setia kepada pemerintah. Dan yang ketiga, jika kita lihat dari keutuhan umat teman-teman sekalian, salafi sering sekali tidak toleran terhadap perbedaan furu'iyah, dan ini memicu konflik di akar rumput. Tetapi mereka juga menyumbang ilmu dan bersemangat belajar agama yang kuat. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, salafi tidak bisa disederhanakan sebagai berbahaya atau selamat. Gerakan ini bermanfaat dalam pembersihan akidah dan penguatan terhadap sunnah. Berpotensi memicu konflik jika pendekatan mereka terlalu kasar dan menyerang tradisi-tradisi yang subur di Indonesia. Bahkan menjadi musuh jika berada dalam koridor taat kepada pemerintah dan tidak mengusung agenda kekerasan. Perlu pembinaan dalam hal strategi dakwah, komunikasi, dan pendekatan budaya. Negara dan masyarakat harus membina dan mengarahkan dakwah salafi secara positif. Salafi perlu membuka ruang dialog teman-teman dan memahami kearifan lokal agar tidak menimbulkan resistensi. Umat Islam di Indonesia perlu bersikap adil dan ilmiah dalam menilai perbedaan kelompok, bukan berdasarkan stigma. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.